Min. Mana min? Apabila yang jadi mudhof ilaihnya itu bagian dari mudhof. In kana mudhofu ilaih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wiston Channel, berbagi dan mengkaji ilmu. Insya Allah pada kesempatan ini masih membahas seputar tarkib atau susunan kalimat. Di mana untuk kali ini saya akan mencoba membahas tentang susunan kalimat daripada lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalimat bismi yang diawali dengan ba. Ba termasuk kalimat apa? Apakah kalimat isim, kalimat fi'il, atau kalimat haraf? Nah, ba di sini termasuk kalimat haraf. Kenapa disebut atau termasuk kalimat haraf? Nah, karena tidak ada yang jadi ciri isim ataupun yang jadi ciri fi'il, atau bisa kita katakan kosong dari ciri isim dan juga kosong dari ciri-ciri fi'il, atau likhulwihi min alamatil ismi wa alamatil fi'li. Karena kosongnya dari ciri-ciri isim juga dari ciri-ciri fi'il. Maka ketika kosong dari ciri-ciri isim juga ciri-ciri fi'il, maka kalimat tersebut termasuk kalimat haraf. Sebagaimana Ibnu Malik mengatakan siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Nah, harapnya harap apa? Nah, harapnya harap jar, ya, atau harfu jari. Nah, betulkah ba ini termasuk harap jar? Nah, kita lihat dalam jumlah harap jar ada berapa jumlah harap jar? Nah, jumlah harap jar sebenarnya ada 20. Sebagaimana Ibnu Malik mengatakan haka huruf al-jari wahya min ila hatta khola hasa ada pi'an ala mundu rubalamu kaywawata wal kapu wal ba'u wal ala wa mata. Jadi ba ini memang termasuk harap jar, nah, di mana ketika ada harap jar, nah, pastinya ada yang dijarkan atau majrur, ya, atau majrur. Nah, mana yang dijarkannya? Itu ini mi. Jadi bisa kita katakan bismi ini jar majrur. Jar majrur. Kemudian sekarang makna dari ba ini apa maknanya? Nah, di antara makna ba ada lil ilsaq, ada lil isti'anah, kemudian ada makna min, maknaan, kemudian musahabah, makna ma'a, ya.
Kemudian ada juga makna ba itu lisababiyah gitu ya, litawid. Nah, ba dalam bismi ini maknanya adalah lil isti'anah. Jadi pertama bisa lil isti'anah. Kemudian bisa juga maknanya ba ini lil ilsok. Lil ilsok. Lil ilsok. Kemudian juga bisa maknanya musahabah, ya. Maknanya musahabah ala wajhi tabaruk, wajhi tabaruk. Artinya lil isti'anah itu ya untuk memohon pertolongan. Lil ilsok itu artinya nempel atau melekat, ya. Kemudian musahabah, nah ini artinya beserta, gitu. Jadi menyertai ya karena mengharapkan gitu ya, mengharapkan keberkahan. Nah, jadi bismi ini bisa ketiganya. Jadi bisa lil isti'anah, bisa lil ilsok, tetapi lil ilsok di sini yaitu lil ilsok majazi gitu. Jadi bukan lil ilsok hakiki. Kemudian yang ketiga bisa juga musahabah. Nah, harap jar yang kita ketahui bahwa harap jar itu ada harap jar jaidah, juga ada harap jar asriyah. Nah, untuk bismi harap jarnya harap jar apa? Asriyah atau jaidah. Nah, dalam bismi ini termasuk harap jar asliyah. Berarti kalau harap jar asliyah mempunyai muta'alaq. Nah, muta'alaqnya diceritakan atau dizahirkan atau dibuang atau dimuqaddar gitu. Nah, dalam bismi memang ya muta'alaqnya beda dengan yang muta'alaq dalam ta'awuz kemarin. Kalau dalam ta'awuz harap jar asriyah yang muta'alaqnya diceritakan, ya. Jadi kemarin a'udzu billahi banyak harfu jar asriyah, mana muta'alaqnya lafaz a'udzu diceritakan. Nah, kalau bismi ini muta'alaqnya dibuang. Ini muta'alaqnya, ya, muta'alaqnya bimah dupin. Nah, bimah dupin dibuang atau dimuqaddar gitu. Nah, apa takdirnya? Nah, takdirnya yaitu abtadi'u, ya. Abtadi'u. Abtadi'u. Nah, berarti dikarenakan harap jarnya termasuk harap jar asliyah, di mana tadi mempunyai muta'alaq dan muta'alaq ini dibuat dari jumlah, maka bismi ini menempati tempat nasab. Kenapa menempati tempat nasab? Nah, sebab bismi posisinya jadi maf'ul bih. Jadi bismi ini menempati tempat nasab di fi mahali nasbi, ya, fi mahali nasbi, yaitu tadi jadi maf'ul bih. Nah, jadi maf'ul bih. Nah, apakah muta'alaq lafaz abtadi'u ini penyimpanannya di awal kalimat atau di akhir? Nah, sebetulnya
penyimpanannya ya bisa di awal, bisa juga di akhir. Nah, tetapi mana yang lebih baik dari keduanya? Nah, yang lebih baik muta'alaknya atau abtadi'unya itu disimpan di akhir. Kenapa? Sebab ketika maf'ul didahulukan dari amilnya, nah, maka itu memberikan faedah takhsis, juga tahammum. Jadi memang ada 4 faedah, ya. Ada 4 faedah ketika maf'ul atau ma'mul didahulukan dari amilnya. Wa jaa'a li tahsisin qabla fi'lin tahammumin tabarukin wa faslin. Jadi ada 4, ya, ada 4 faedah ketika maf'ul didahulukan dari amilnya. Pertama yaitu takhsis, mengkhususkan. Kedua tahammum, menganggap penting gitu. Kemudian ketiga tabaruk, karena menganggap keberkahan. Yang keempat yaitu pasol gitu. Nah, jadi muta'alaknya itu lebih bagus simpan di akhir. Jadi bisa bismillahi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Nah, bisa juga abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian lafadz Allahi dijerkan. Nah, apa sebabnya Allahi dijerkan? Nah, ini sebab diidopatkan. Jadi diidopatkan dari bismi kepada Allah. Nah, di mana unsur dari idopat itu adalah pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Yang kedua mudhof ilaih. Nah, sebelum sebab mudhof ilaih dijerkan, ya, nah, saya akan menjelaskan tentang idopat, ya, tentang idopat. Ya. Apa batasan atau takrif dari idopat? Ya. Hadduha, atau batasan atau takrif, ya, pengertian. Nah, kemudian yang menjadi syarat dari unsur idopat tersebut yaitu mudhof dan mudhof ilaih, ya. Syurutuha, syarat dari idopat. Nah, kemudian yang ketiga makna. Makna yang terkandung dalam idopat. Kemudian juga pembagian dari idopat, ya. Tutak simuha. Ya. Nah, pertama yaitu batasan atau takrif. Nah, apa itu idopat? Nah, idopat secara bahasa yaitu mutlaqus nadi syai'in li syai'in, yaitu mutlaknya menyandarkan sesuatu, ya, kepada sesuatu yang lain, atau menyandarkan satu kata kepada kata yang lain, atau bisa juga kita artikan menyatukan, ya. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah apa idopat itu?
Nah, secara istilah, idopat itu adalah nisbatun, taqyidiyatun, ya, taqyidiyatun bainas naini atau bisa juga dengan kata bainas maini, di antara dua isim, atau bisa juga dengan bahasa bainas maini. Bainas maini tujibu lisanihima al-jaru abadan. Nah, jadi idopat itu adalah menyandarkan, menghubungkan atau menyatukan dua kata atau dua kalimat isim, di mana dua kalimat isim tersebut saling menguatkan, saling melengkapi. Tujibu lisanihim al-jaru, dan wajib kalimat yang keduanya JR, atau kalimat yang kedua itu tadi disebut mudhof ilaih, ya. Jadi mudhof ilaihnya wajib dijerkan. Kenapa dijerkan? Nah, sebab tadi diidopatkan, dan mudhof menurut sebagian kaul bahwa jernya mudhof ilaih itu dengan mudhof. Tapi sebagian kaul mengatakan bahwa jernya mudhof ilaih ya karena menakdirkan atau mengandung makna dari sebagian harap jar. Ya, nanti dalam makna idopat, ya, dalam makna idopat dijelaskan. Nah, kemudian yang kedua, apa syaratnya? Syarat dari idopat. Nah, syarat dari idopat, ya, atau apa dari unsur, ya, unsur bagian idopat, yaitu mudhof dan juga mudhof ilaih. Nah, syarat dari mudhof pertama itu harus kosong atau dibuang, biasanya dibuang tanwinnya ketika kata tersebut, ketika kalimat tersebut mufrad, ya, diidopatkan, gitu, ya, akan diidopatkan, maka tanwinnya harus dibuang. Jadi bisa kita tulis dengan hadfu tanwin, ya, hadfu tanwin, membuang tanwin. Nah, itu dalam kata atau kalimat mufrad, ya. Kemudian yang kedua, hadfu nun. Nah, nun ini nun apa? Nah, nun ini nun harful i'rab, ya. Jadi sebagaimana Ibnu Malik mengatakan, nunat talil i'raba au tanwinan mimma tudib puhdib katurisina. Nah, jadi nun yang dibuang itu nun harful i'rab atau nun tasniyah dan juga jama', ya, musanna, ya, nun tasniyah
wal majmu'ah. Dan nun jamak. Jadi ketika kalimat mufrad akan diidopatkan, maka tanwinnya harus dibuang. Juga ketika kata tasniyah, kata yang menunjukkan makna dua, juga jamak, kata yang menunjukkan makna banyak, ketika akan diidopatkan, maka nunnya harus dibuang. Nah, kenapa sekarang harus dibuang? Nah, alasannya karena tanwin dan nun ini pitak diril inpisol atau biniatil inpisol. Nah, sedangkan idopat itu pitak diril ittisol gitu ya. Atau menyatukan tadi. Nah, kalau tanwin dan nun itu ya bisa dikata terpisah lah. Jadi katanya harus terpisah, tidak diidopatkan. Nah, contoh seperti gulamun ya. Zaid. Nah, gulamun ya, akan diidopatkan ke lafaz zaid. Maka tanwin yang ada di gulam itu harus dibuang. Ya. Kemudian zaidnya posisi kedua, berarti mudhof ilaih, dan tadi mudhof ilaih harus dijerkan. Nah, berarti jadi gulamu jaidin. Nah. Kemudian contoh yang tasniyahnya. Contoh yang tasniyah seperti gulama. Jadi gulamani, gulamani. Nah. Kan diidopatkan ke zaid jadi gulamani, kemudian dengan zaidun kan diidopatkan, maka jadi gulama zaidin, nunnya dibuang ya. Jadi nun ini nun tadi nun ciri i'rab atau haraf i'rab, nah, maka jadi gulama zaidin. Jadi gulama zaidin. Kemudian yang contoh jamaknya ya gulamuna tambah zaidun. Nah, maka ketika akan diidopatkan sama nunnya harus dibuang, maka jadi gulamu zaidin. Nah, gulamu zaidin. Nah, itu untuk syarat dari mudhof. Sekarang mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu memilih antara tanwin dan alif lam. Artinya ketika mudhof ilaihnya pakai tanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Tetapi kalau ada alif lam ya, tidak boleh ada tanwin, maka bisa gulamu zaidin. Ini berarti bisa gulamu zaidi. Nah, kalau pakai alif lam, nah, apa alif lam, maka akhirnya tidak boleh ada tanwin ya. Nah, itu untuk syarat dari idofat atau unsur dari idofat. Sekarang maknanya, apa makna dari idofat? Nah, makna dari idofat itu mengandung makna sebagian dari haraf jar, yaitu ada 3 makna haraf jar yang terkandung dalam idofat.
Pertama yaitu makna min, yang kedua makna pi di dalam, ya, kalau makna min dari mana pi di dalam, kemudian yang ketiga mana lam, ya, atau milik, ya, atau lil milki. Nah, sebagaimana Ibnu Malik mengatakan wa tsani yajrur wa min au fi idza lam yasluh illa dzaka wala mahudha. Nah, jadi pertama idopat itu ada mana min. Mana min apabila yang jadi mudhof ilaihnya itu bagian dari mudhof, ya. In kana mudhofu ilaih jinsal mudhofi, apabila mudhof ilaih, ya, nah, jenisnya dari mudhof atau bagian dari mudhof. Nah, contoh dalam kitab dasar seperti babu sajin, ya. Babu sajin, babu sajin, atau khatimu hadidin. Nah, babu sajin. Nah, babu sajin, nah, takdirnya babu min sajin, jadi pintu dari jati, ya. Kemudian yang kedua makna pi. Nah, makna pi apabila yang jadi mudhof ilaihnya dorob, ya. In kana mudhofu ilaih zorfan, apabila yang jadi mudhof ilaihnya dorob. Contoh seperti dalam Al-Quran ada makru laili. Nah, makru laili. Nah, makru laili ini artinya makru pil laili, jadi memaksa, nah, di waktu malam, gitu ya. Atau saumu, ya, saumu Ramadana. Nah, saumu Ramadana. Nah, saumu Ramadana, nah, artinya saumu pi Ramadana, jadi berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga lam. Nah, kalau lam berarti apabila yang tidak dimaknai min juga tidak dimaknai pi, maka itu makna lam atau lil milki. Seperti contoh saubu jaidin. Saubu jaidin, nah, artinya atau takdirnya saubu li jaidin, jadi baju milik Kijaid, ya. Nah, itu untuk makna dari idopat. Jadi ketika diidopatkan maka akan mengandung makna-makna dari ketiga ini, gitu. Jadi apakah dimaknai min atau pi atau lam. Jadi lam itu alternatif akhir ketika tidak dimaknai min atau pi, maka
tadi Ibnu Malik mengatakan dalam yasluh wala mahuda gitu. Nah kemudian taksimuha atau pembagian idopat. Nah idopat bagi dua bagian. Pertama ada idopat lafzi, kemudian yang kedua ada idopat maknawi. Idopat lafzi itu sering disebut dengan idopat ghair mahdhuf. Kemudian idopat manawi sering disebut dengan idopat mahdhuf. Nah, apa itu idopat lafzi? Idopat lafzi apabila yang jadi mudhofnya sifat. Ya. Apabila yang jadi mudhofnya sifat dan mudhof ilaihnya jadi ma'mul dari sifat tersebut. Kemudian yang kedua, zamannya atau waktunya harus hal dan istiqbal. Nah, sebagaimana Ibnu Malik mengatakan wa in yusabihul mudhofu yaf'alu waspan pantan kirhi la yujalu. Nah, idopat lafzi ini tidak memberikan faedah kepada takrib dan tahsis. Nah, tetapi idopat lafzi atau idopat ghair mahdhuf ini berfaedah atau memberikan faedah pada tahfif. Pada tahfif itu ya untuk mempersingkat atau mempermudah bahasa atau mempersingkat bahasa, mempersingkat perkataan gitu. Contoh seperti hadza doribu Zaidin al anak atau godan. Tadi zamannya harus zaman hal atau istiqbal. Jadi hada doribu Zaidin al anak atau bisa juga hada doribu Zaidin godan. Nah, dorib yang jadi mudhofnya ya, itu dibuat dari sifat ya, atau isim fa'il. Jadi bisa isim fa'il, isim maf'ul ya, sifat musyabahat, kemudian af'alu tabdil. Dan mudhof ilaihnya zaid. Nah ini jadi makmul. Jadi makmul dari sifat tersebut. Nah, maka dikarenakan mudhof ilaih ini jadi makmul ya, dari sifat gitu ya, dalam maknanya ya bisa dinasabkan gitu ya. Jadi bisa dinasabkan. Jadi bisa hadza doribu Zaidan. Nah, bisa dinasabkan. Sebab tadi jadi makmul, maka nah ini sebab tidak memberikan faedah pada takrib dan tahsis, maka disebutnya ghair mahdhuf. Ya, maka disebutnya ghair mahdhuf. Nah, sebab tadi mudhof ilaihnya ini jadi makmul dari sifat tersebut. Nah, kemudian sekarang idopat maknawi. Nah, idopat maknawi ya, itu idopat yang mudhofnya bukan dari sifat. Ya, mudhofnya bukan dari sifat. Ya, artinya ketika si mudhof ya, tidak dibuat dari sifat, nah berarti idopatnya idopat maknawi. Dan idopat maknawi
memberikan faedah pada ta'rif dan juga tahsis. Nah, juga tahsis. Nah, memberikan faedah kepada ta'rif apabila yang jadi mudhof ilaihnya ma'rifat. Jadi apabila mudhof ilaihnya ma'rifat, maka itu memberikan faedah pada ta'rif. Jadi in kana mudhof ilaih ma'rifatan. Apabila yang jadi mudhof ilaihnya ma'rifat. Nah, seperti contoh tadi ya. Gulamu Jaidin ya. Atau apa tadi Thaubu Jaidin Gulamu Jaidin ya. Gulamu Jaidin. Jadi mudhof ilaihnya ma'rifat. Maka ini memberikan faedah kepada ta'rif. Kemudian tahsis ya, apabila yang jadi mudhof ilaihnya nakiro in kana mudhof ilaih nakirotan. Nah, contoh seperti gulamu rajulin ya. Gulamu rajulin. Nah, gulamu rajulin. Jadi yang jadi mudhof ilaihnya nakiro. Nah, itu jadi memberikan faedah kepada tahsis. Jadi mengkhususkan ya. Bisa juga gulamum ra'atin. Nah, itu untuk idofat maknawi atau idofat mahdoh. Ibnu Malik mengatakan wadil idopatus muhalabdiyah watil kama dotun wa maknawiyah. Jadi memang idopat labdi sering disebut dengan idopat ghair mahdoh, juga maknawi disebut idopat mahdoh. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari rangkaian idopat baik batasan atau ta'rif, syarat, makna, kemudian pembagian, kita lihat dalam bismillah, bismi. Nah, ini yang jadi mudhofnya ini tidak pakai tanwin. Nah, tidak pakai tanwin, jadi tidak bismin gitu. Tapi bismi. Nah, sebab tadi diidopatkan ini jadi mudhof, sedangkan syarat dalam mudhof itu harus dibuang tanwinnya, maka bismi. Kemudian dalam Allahi juga tadi syarat mudhof ilaih. Kita lihat syarat mudhof ilaih, nah, memilih antara tanwin dan alif lam. Di sini ada alif lam, maka tidak ada tanwin. Maka jadi bismillahi. Nah, kemudian maknanya apa dalam bismillahi? Nah, makna dalam bismillahi ini mengandung makna haraf jar lam. Jadi lillahi ya. Jadi mengandung makna haraf jar lam. Sebab dimaknai min, nah itu tidak masuklah maknanya ya. Kemudian dimaknai pi juga mudhof ilaih bukan dari dorob. Nah, maka ini berarti maknanya makna lam. Kemudian pembagian tadi dalam pembagian idofat, nah bismillahi idopatnya idopat apa? Apakah labdi atau manawi? Nah, setelah kita mengetahui tadi bahwa pengertian idopat labdi itu apabila mudhofnya sifat ya, tadi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musawat apa lalu tabdil. Kemudian idopat maknawi memberikan faedah kepada ta'rif dan tahsis, dan secara pengertian bukan sifat ya, mudhofnya bukan sifat. Nah, maka bismillahi tinggal lihat. Nah, dilihat mudhofnya sifat bukan. Nah, ternyata bukan sifat. Nah, maka berarti idopatnya idopat maknawi. Berarti memberikan faedah
kepada apa? Ta'rif. Kenapa? Sebab mudhof ilaihnya ma'rifat. Nah, kemudian Ar-Rahmani Ar-Rahim. Nah, ini sama Ar-Rahmani Ar-Rahimi sama dijerkan. Nah, kenapa? Sebab ini keduanya jadi sifat atau na'tun. Ya, jadi sifat. Dan sifat ini termasuk ismu tabi. Jadi di antara isim tabi itu sifat. Nah, Ibnu Malik mengatakan yatba'u fil irobi asmal wal natun wa tauqidun wa atpun wa badal. Jadi di antara isim tabi itu sifat. Apa itu isim tabi? Isim tabi adalah isim yang mengikuti isim yang pertama dalam i'rabnya. Ya. Mana isim yang pertamanya? Yaitu Allah. Nah, berarti Allah ini jadi matbu'nya atau yang diikutinya. Maka Ar-Rahmani dijarkan karena matbu'nya jar. Sama Ar-Rahimi dijarkan. Nah, sifatnya, sifat apa? Apakah hakiki atau sababi? Ya, sebagaimana dijelaskan bahwa sifat hakiki itu sifat ya, kalimat isim yang menyempurnakan. Gitu ya. Jadi kalimat isim yang menyempurnakan dengan tujuan menyifati isim yang pertama. Nah, ada juga menyifati karena ada hubungan dengan isim yang pertama gitu. Maka ada sifat sababi gitu. Pana tutabiun mutimun masabak biwasmihi au wasmima bihi talab. Jadi sifat hakiki itu ya tadi kalimat isim ya mutimun masabak. Jadi yang menyempurnakan gitu, yang menyempurnakan dengan tujuan menyifati isim yang pertama. Kemudian ada au biwasmi ma bihi ta'ala. Atau ya menyifati karena ada hubungan gitu, ada hubungan dengan isim yang pertama. Nah, maka kalau melihat dalam posisi Ar-Rahmanir Rahim, nah ini termasuk sifatnya sifat hakiki. Nah, karena ya menyempurnakan ya, kalimat isim yang menyempurnakan ya, dengan tujuan tadi menyifati isim yang pertama yaitu Allah. Nah, berarti ya ada domir gitu. Kalau sifat hakiki ya ada domir mustatir gitu ya, domir mustatir. Sebab ya kemarin mayar Pak Usman domiron mustatiron. Jadi ada domir huwa ya, ada domir huwa yang merupakan kepada domir mustatir. Dan bagaimana pembuatan sifat gitu ya, pembuatan sifat, kemudian apakah bisa sifat dari jumlah ya, sifat dari yang lainnya, dari masdar. Insya Allah mungkin dalam pertemuan selanjutnya bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.